Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Prananda dari kelas D4TI 3A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Multimedia, di mana materi tersebut terkait tentang audio digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi audio digital. Nah, langsung saja kita ke. Ya, di pembahasan pertama kali ini ada sejarah dan perkembangan musik digital atau audio digital. Musik digital ada reproduksi suara dari sinyal digital yang telah diubah ke asalnya menjadi sinyal analog. Perekaman suara digital dengan cara pengkodean angka biner hasil dari perubahan sinyal suara analog dengan bantuan frekuensi sampling. Musik digital bisa juga berasal dari suara sintetis. Contoh peralatan sumber suara sintetis. MIDI merupakan sumber suara digital berbagai instrumen musik yang bisa dimainkan oleh pemusik. Bentuk penyimpanan sinyal digital dalam media berbasis teknologi komputer. Format digital dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Yang pertama ada piringan hitam diputar dengan gramofon. Ini adalah sejarah dan perkembangannya. Awalnya, piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald Jayadi menemukan fonograf pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Nama gramofon berasal dari Emile Berliner yang pada tahun 1888 menemukan piringan hitam jenis baru dan mematenkannya di bawah label Berliner Grammophon. Pada tahun 1918, masa pematenan berakhir. Semua label pun berlomba-lomba untuk memproduksi piringan hitam mengkilat. Pada masa itu, kelayakan pemilik gramofon masih terbatas pada kalangan menengah atas saja. Selanjutnya, ada kaset diputar dengan tape atau Walkman. Compact audio cassette diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 mulai diproduksi secara massal. Pada tahun 1971, Advent Corporation memperkenalkan model 201 tape deck yang mengkombinasikan filter Dolby tipe B dan pita magnetik chromium dioxide atau CR02. Tahun 1980-an muncul Walkman dari Sony sebagai media pemutar kaset portable. Pita kaset dapat merekam lagu dengan durasi hingga 1 jam di setiap isinya. Kualitasnya cukup baik, namun kerap kali terjadi penurunan kualitas suara yang dihasilkan ketika pita kaset mengalami gangguan atau kotor atau rusak. Selanjutnya ada DAT, Digital Audio Tape. Digital Audio Tape merupakan rekaman digital yang memakai pita magnetik, tapi sayangnya waktu kemunculannya di pasaran, luas kedahuan rekaman digital pada kepingan CD, sehingga tidak banyak dikenal orang. Hanya dari kalangan tertentu saja memiliki hal ini pada masa itu. Waktu peralihan dari rekaman analog ke rekaman digital, pihak produsen DAT kurang berani melempar ke pasaran luas karena perekaman digital jika dikopi hasilnya akan persis sama dengan yang asli, yaitu distorsi, suara tidak terdeteksi. Yang selanjutnya ada CD, VCD, DVD diputar dengan CD player, Discman. CD dibuat dengan cara perekaman sinyal yang berbeda dari generasi perekaman sebelumnya. Perekaman pada piringan hitam dan perekaman pita magnetik bentuk perekamannya berupa sinyal analog, sedangkan perekaman di permukaan kepingan CD berupa sinyal digital yaitu pengkodean sinyal 0 dan sinyal 1. Hal ini dalam usaha untuk merampingkan media penyimpanan musik dengan memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan. Pada November 1984, 2 tahun setelah CD diproduksi secara massal, Dido mengeluarkan Discman sebagai media pemutar portable. Musik dalam format CD, VCD maupun DVD memiliki kualitas suara yang lebih baik tetapi mengalami kegangguan jika disk tersebut tergores, berdebu atau rusak. Sekian dari sejarah perkembangannya. Kita lanjut di materi
audio digital. Audio digital merupakan versi digital dari suara analog. Pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog to digital converter atau ADC. ADC akan mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam suatu interval sehingga menghasilkan penyajian digital dari suara. DAC akan mengubah suara digital ke alat suara analog atau speaker. Audio digital merupakan penyajian dari suara asli. Dengan kata lain, audio digital merupakan sampel suara. Kualitas perekaman digital bergantung pada seberapa sering sampel diambil. Angka sampling atau frekuensi dihitung dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik. 3 frekuensi sampling yang paling sering digunakan dalam multimedia adalah kualitas CD 41,1 kHz, 22,05 kHz, 11,025 kHz dengan ukuran sampai 8 bit dan 18 bit, 16 bit. Ukuran sampai 8 bit menyediakan 256 deskripsi jarak dinamis atau amplitudo level suara dalam satu waktu. Ukuran file dari audio digital bergantung pada angka sampling, resolusi, dan channelnya. Kualitas perekaman digital bergantung pada seberapa sering sampel diambil dan berapa banyak angka yang digunakan untuk menyajikan nilai dari tiap sampel. Bit depth, ukuran sampel, resolusi, jarak dinamis. Semakin sering sampel diambil, semakin banyak data yang disimpan mengenai sampel. Semakin bagus resolusi dan kualitas suara yang ditangkap ketika diputar, artinya kualitas suara akan semakin tinggi. Semakin tinggi kualitas suara, semakin besar pula ukuran file yang dihasilkan. Resolusi audio 8 bit atau 16 bit menentukan akurasi proses digital dari suara. Penggunaan bit yang lebih besar untuk ukuran sampel akan menghasilkan hasil rekaman yang menyerupai versi aslinya. Selanjutnya kita masuk ke format audio. Format audio adalah suatu bentuk file yang digunakan dalam penyimpanan berkas audio pada sistem komputer. Bentuk file audio secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis format file audio. Yang pertama itu ada uncompressed audio format. Adalah sebuah format audio tanpa kompresi. Format ini tidak dapat menyimpan audio dengan tetap mempertahankan keutuhan setiap bit dan sample rate dari sumber yang dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah file uncompressed yang dihasilkan dari proses RIP. Sebuah audio CD juga mempunyai spesifikasi yang sama dengan source-nya. 2 channel PCM 44 kHz, sample rate, dan 16 bit depth. Selain dipilih untuk RIP CD, format uncompressed juga lazim digunakan sebagai output format dari proses recording di software DAW atau Digital Audio Workstation. Selanjutnya ada beberapa contoh uncompressed audio format. Pertama ada PCM, AWAV, AIFF, AU-BWF. Yang kedua, jenis-jenis format audio adalah lossless compressed audio format. Adalah sebuah format audio yang dapat menyimpan data dengan size yang lebih kecil dari uncompressed format, namun dengan kualitas yang identik. Lossless audio dihasilkan dari sebuah proses kompresi lossless. Dengan cara ini, proses kompresi diusahakan untuk mempertahankan data yang benar-benar terpakai dan hanya membuang data yang benar-benar tidak diperlukan, dikenal dengan sebutan statistical redundancy. Secara teori, lossless audio memiliki ukuran 55% sampai 65% dari ukuran jenis format uncompressed. Namun, angka ini bisa lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung dari banyak dan kompleksnya data yang di-encode dari sumbernya. Contoh dari lossless compressed ada FLAC, Webpack Monkeys Audio, Webpack Shorten, Tom Lossless Audio, TTA, Attract Advanced Lossless, Apple Lossless, Lossless Windows Media Audio. Yang terakhir ada lossy compressed audio format atau biasa disebut lossy format. Adalah sebuah format audio yang dapat menyimpan data dengan size yang lebih kecil lagi dari lossless format. Lossy format dihasilkan dari proses lossy compression dengan tingkat kompresi yang lebih tinggi dari lossless. Ada beberapa teknik dari lossy compression. Ada human coding, quantization, channel coupling, MDCT subband, dan low pass filter. Selanjutnya ada beberapa contoh lossy compressed audio adalah MP3 atau MP3, Vorbis, Musepak, Attract, Lossy Windows Media Audio, Advanced Audio Coding, RAW, MID atau MID, GSM, DCT, Vox, MP4 atau MP4, MMF,
RA, RAM, DSS, MSV, DVF, IVS, M4P, Eclipse, MXP4, Sony Attract. Mungkin cukup sekian sedikit materi dari tentang audio digital. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.